Kondisi cuaca dan perubahan iklim turut mempengaruhi produksi tanaman pangan di daerah karena berkaitan dengan musim tanam dan juga hama tanaman yang menyerang. Dan pemirsa, untuk memberi pengetahuan kepada para petani dan penyuluh tentang kondisi iklim, Stasiun Klimatologi Jambi mengadakan Sekolah Lapang Iklim Tahap 2 bagi para penyuluh pertanian di Provinsi Jambi. Salah satu lembaga yang membuat informasi tentang iklim yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang secara berkala membuat perakiraan iklim dan cuaca, perakiraan musim, dan juga curah hujan. Perakiraan ini sangat penting terkait dengan berbagai kegiatan kehidupan masyarakat seperti perekonomian dan juga transportasi. Salah satu peran dari perakiraan yang dibuat BMKG adalah berkaitan dengan masuknya musim kemarau dan musim penghujan yang berkaitan erat dengan pertanian dan perkebunan. Informasi perakiraan ini semestinya juga harus diketahui oleh petani untuk mengetahui awal masuknya musim kemarau dan musim penghujan sebagai acuan petani memasuki masa tanam. Guna memberikan informasi tersebut, Stasiun Klimatologi Jambi mengadakan Sekolah Lapangan Iklim Tahap 2 untuk para penyuluh pertanian di Provinsi Jambi. Sekolah Lapangan Iklim ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Jambi, namun akan dilaksanakan secara berkala. Ini dari sisi kekeringannya, di bagian timur selalu kekeringan, alami kekeringan juga mengakibatkan kolaps. Ya, tantangan informasi iklim. Yang pertama, mendukung capaian surplus produksi beras. Ya. Kemudian mengurangi dampak kerugian akibat bencana iklim ekstrim. Para penyuluh harus mempelajari iklim. Melalui Sekolah Lapangan Iklim ini, penyuluh diberikan metode-metode memahami bahasa-bahasa dalam meteorologi dan klimatologi, serta kemudian disampaikan kepada para petani dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena bahasa dalam klimatologi kebanyakan menggunakan bahasa ilmiah. SLI tahap 2-nya juga nanti setelah sekitar bulan September kita sudah punya plot waktunya bulan September. Jadi yang kita undang untuk SPI nanti khusus untuk pengamat hujan, pengamat pos hujan ya. Pada umumnya mereka itu berasal dari pengamat hama dari PPTPH. Kemudian yang SLI ini mereka itu kami undang yang dari penyuluh pertanian, yang maksudnya nanti pada akhirnya mereka bisa memahami ya unsur cuaca dan iklim dan aplikasinya kepada masyarakat, memberikan informasi bahasa meteorologi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak tergantung ke pola-pola kuno ya, sebab sekarang juga diketahui kondisi iklim ada perubahan yang nggak jelas lagi ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan kalender tanam dengan memanfaatkan informasi iklim dan cuaca yang tepat lah begitu ya, setidak-tidaknya akan mengurangi dampak kerugian ya, baik berupa cuaca ekstrim, musim kemarau atau musim hujan ya. Metodenya ada seperti free test ya, kemudian metode kerja kelompok dengan maksud nanti mereka itu benar-benar saling pendekatan ya, pemahaman tentang materi-materi yang disampaikan gitu ya. Materinya ya itu tadi ada yang praktis, ada metode praktek lapangan nanti ya, insya Allah besok kita langsung akan terjun ke stasiun untuk mengenal instrumentasi atau alat-alat meteorologi sekaligus praktek gitu, sehingga pada akhirnya nanti mereka itu kenal dan tahu alat-alat meteorologi, apa fungsi peralatan tersebut dan apa manfaatnya diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari itu. Dan input dari unsur iklim
yang kita terima dari BMKG yang kita amati sendiri. Coba Bapak bayangkan, kalau kita tidak pada sekolah lapang iklim ini, peserta akan diberi pemahaman tentang istilah dan informasi iklim, seperti curah hujan yang merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Kemudian zona musim, yakni daerah yang pola hujannya rata-rata memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan. Awal musim kemarau, awal musim penghujan, dasarian, sifat hujan, dan juga istilah lainnya. Teman-teman dari Dinas Pertanian dan juga Sekolah Lapang Iklim ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Impres 5, respon BMKG terhadap itu. Jadi ini meningkatkan pemahaman dari penyuluh pertanian dan PHP ya untuk dalam pengetahuan iklim untuk menerjemahkan bahasa-bahasa teknis informasi BMKG ke bahasa operasional supaya mereka bisa mengajari petani di lapangan untuk mempraktekkan informasi iklim itu. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dalam hal ini BPTP, itu memanfaatkan informasi iklim itu, menuangkannya ke dalam yang namanya kalender tanam atau jadwal tanam itu, sehingga awal masa tanam itu disesuaikan, di-adjust sesuai dengan kondisi iklim saat itu yang notabene dinamis, yang berubah-berubah tadi ya, supaya awal masa tanam itu tidak selalu sama tiap musim, kemudian juga jenis varietas yang ditanam disesuaikan dengan iklimnya. Kemudian sudah ada hasil waktu itu mereka karena iklimnya tahun 2011 agak kering, jadi kita arahkan petani untuk menanam selain padi, jadi waktu itu jagung. Lalu dibuatlah perhitungan kalau menanam jagung dapatnya berapa, kemudian menanam padi seperti biasa berapa. Jadi kita pakai lahan percobaan, ubinan begitu. Di petak yang satu kita nanam padi, di petak yang sebelahnya kita nanam jagung. Lalu hasilnya dibandingkan. Lalu hasil dari ubinan itu istilahnya di scale up, dikonversi ke hektar. Kalau 1 hektar berapa? 1 ubinan itu 2,5 kali 2,5 meter persegi. Ya. Lalu hasilnya memang jagung lebih menjanjikan gitu. Pada sekolah lapang iklim ini juga diinformasikan bahwa perakiraan tidak selalu benar. Kadang perakiraan juga salah, karena perakiraan iklim yang dibuat berdasarkan teknik peramalan statistik dan model prediksi numerik teknik statistik univariat. Selama ini, Badan Meteorologi dan Klimatologi telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pengembangan Teknologi Perbanihan atau BPTP untuk menyusun kalender tanam bagi petani. Kalender tanam ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang masa tanam yang tepat serta jenis tanaman yang cocok ditanam pada musim-musim tertentu. Kegiatan sekolah lapangan iklim ini sangat kami interest lah, karena ini untuk meningkatkan produksi maupun ketahanan pangan dan informasi yang paling bagus untuk petani. Kaitannya adalah iklim dan cuaca, agar petani itu memahami. Setelah memahami, melaksanakan pola tanam yang baik terhadap tanaman-tanaman yang akan ditanam, sehingga produk terutama padi menjadi meningkat di Provinsi Jambi ini, terutama di kabupaten-kabupaten yang sebagaimana merupakan lumbung padi di Provinsi Jambi ini. Memang kita menyadari bahwa kondisi cuaca maupun iklim selalu berubah. Kalau kita dulu ingat, ujung-ujungnya des apa berber itu kan banyak hujan, tetapi pada akhir-akhir ini kondisi cuaca tidak menentu hingga sulit untuk menentukan. Tapi BMKG mencoba meminimalis kesalahan maupun mendekati kesempurnaan agar menghasilkan suatu perakiraan yang cepat, tepat, dan berguna bagi masyarakat. Memang akhir ini kita lihat cuaca sangat ekstrim,
pola hujannya kita lihat di mana-mana udah kita tergenang air ya. Beberapa bulan terakhir ini kita mengalami banjir bukan saja di Provinsi Jambi tapi seluruh Indonesia. Kita menyadari hal ini, kita coba untuk memprediksi ke depan, terutama di tahun 2013 ini cuaca iklim kami memprediksi dari BMG yaitu bahwa awal musim kemarau bulan Mei Dasarian 1 sampai dengan Juni Dasarian 1. Artinya bulan Mei dan Juni, 2 bulan ini di berbagai daerah di Provinsi Jambi diawali yang pertama pada bulan Mei 10 hari pertama, dan dimulai juga ada yang daerah agak lambat itu pada 10 hari pertama pada bulan Juni sampai insya Allah bulan September Oktober akan musim hujan. Nah, kemarau saat ini menurut BMKG merupakan normal, artinya tidak lagi kemarau terlalu kering, tidak lagi terlalu basah, jadi sedang-sedang aja. Karena apa? Menurut ilmu dari BMKG, yaitu ilmu yang mempengaruhi iklim, ya El Nino maupun La Nina, Dipole Mode maupun ITCS dan suhu permukaan laut serta monsun itu menunjukkan gejala-gejala yang normal. Insya Allah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang normal. Artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu kering. Artinya bulan kemarau ini ada hujan. Namun sayangnya kalender tanam ini bersifat dinamis, sehingga hanya berlaku selama 3 bulan dan setiap daerah memiliki kalender tanam yang berbeda sesuai dengan topografi daerahnya. Namun setidaknya dengan adanya kalender tanam ini dapat menjadi acuan bagi petani memasuki masa tanam dan mengetahui tanaman yang cocok ditanam di musim-musim tertentu, sehingga mampu meminimalisir kerugian petani akibat gagal panen